Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saat ini kita masih mempelajari kitab Pengkhotbah yang mengatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mengejar angin dan tidak ada gunanya di bawah matahari. Kitab Salomo ditulis oleh Raja Sulama, putra Daud, dan kita telah sampai di pasal 2. Kita akan mulai dari ayat 12 sampai akhir pasal. Dan untuk mulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para pelayan Tuhan, Saudara Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Fayez, setelah pengkhotbah berkata di ayat 11, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Dia menulis ayat dari 12 sampai 14, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Pengulangan kata bodoh dan kebodohan sudah jelas. Apa yang dimaksud dengan kebodohan di sini? Kebodohan adalah kebalikan dari hikmat. Hikmat adalah pengetahuan yang kita terapkan pada situasi yang kita hadapi. Hikmat berarti seni kehidupan. Seni berlaku sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Jadi bukan sekedar ilmu mental saja, tapi hikmat yang kita terapkan apa yang kita pelajari dalam situasi yang kita hadapi. Kebodohan berarti saya tidak mempunyai pengetahuan akan kebenaran sama sekali. Maksudku, saya tidak punya informasi yang benar, pengetahuan yang benar berkaitan dengan firman Tuhan. Jadi jika saya memutuskan standar saya dari apapun di luar firman Tuhan, maka inilah yang dianggap kebodohan. Jadi saya mungkin punya informasi, tapi informasi yang salah, Ya. maka saya bodoh. Entahkah saya Ya. punya informasi yang salah tentang Tuhan, atau tentang kekekalan, maka saya bodoh. Atau jika saya punya informasi yang benar tentang hal yang tidak berhubungan dengan kekal atau Tuhan, maka itu tidak ada nilainya. Jadi Oke. kalau saya punya pengetahuan tentang seni, politik, sepak bola, atau musik, tapi tidak ada hubungannya dengan Tuhan, jadi saya akan menilai diriku sendiri sebagai orang bodoh. Karena saya tidak tahu satu-satunya hal yang membuatku bijaksana dan menjadikan pengetahuanku benar. Oke, lalu mohon jelaskan ayat 12, Baik. 13, Di dan bagian 14 ini. Dan 14 jelas bahwa Salomo sangat bingung. Aku telah mencoba ilmu, mencoba hikmat, dan mencoba kesenangan duniawi, dan tidak ada apa-apa. Yang memuaskan hatiku juga tidak memberiku kecukupan. Tapi apakah ini berarti kebodohan sama dengan hikmat? Apakah ini berarti orang bodoh sama dengan orang bijak dan orang bijak sama dengan orang bodoh? Lalu dia menjawab, tentu saja ini tidak mungkin. Tidak mungkin bahwa orang bijaksana sama seperti orang bodoh dan orang bodoh sama seperti orang bijak. Orang bijak lebih unggul dibandingkan dengan orang bodoh. Maka dia berkata, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Namun dia menjadi bingung lagi dan berkata, tapi orang bodoh akan mati dan orang yang bijaksana akan mati. Jika keduanya berakhir dengan kematian, lalu apa masalahnya? Dia bingung dengan situasi yang sedang terjadi di dunia dan memerlukan jawaban untuk hal tersebut. Mengapa orang bodoh mati dan orang bijak mati? Keduanya sama saja jika kasusnya seperti ini. Oke, baik. Saudara Ishak, ayat 16 dan 17 melengkapi pembicaraan ini. Dia berkata, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah dilupakan.
Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dia terus mengulangi, semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Katanya ada orang yang bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya, tetapi mereka dilupakan, dan tidak ada seorang pun yang mengingatnya setelah mereka pergi. Ya, Apa yang Anda lihat? di sini dia ingin mengatakan jika yang berhikmat dan dia yang menyelesaikannya, sama seperti orang bodoh yang tidak berprestasi dan tidak tahu, karena keduanya mati dengan cara yang sama dan dilupakan dan tidak diingat. Mengapa aku harus berusaha keras? Faktanya hal seperti itu menyebabkan depresi bagi dia yang bekerja keras. Dan dia yang berpikir, dia yang punya pencapaian, karena semuanya ini pada akhirnya akan hilang. Keduanya akan mati dengan cara yang sama. Sekali lagi mengingatkan diri kita sendiri dan para pemirsa bahwa dia berbicara dengan perspektif di bawah matahari. Dia tak dapat menjangkau lebih jauh dalam kitab pengkhotbah. Namun kenyataannya Salomo tidak seperti itu. Pertama, peringatan apa yang diimpikan oleh Salomo? Ada yang mencoba mengabadikan peringatan akan mereka, jadi beberapa orang membangun piramida. Dan beberapa membangun obelisk dan sebagainya. Sebenarnya orang mungkin ingat namanya, tapi pertanyaan pentingnya siapakah orang-orang yang ingat? Dan faktanya, wahyu ilahi di Alkitab berkata orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Orang beriman sejati yang hidup bersama Tuhan ketika dia mati, kematiannya tidak seperti kematian orang bodoh, tidak. Ketika orang beriman meninggal, Tuhan sendiri yang mengawasi tidurnya. Bukan kematian biasa tapi tidur. Dia mengubah tempat tinggalnya menjadi bersama Kristus dan itu jauh lebih baik. Faktanya orang belum percaya juga tidak luntur, tapi dia itu pergi ke neraka tempat penantian roh-roh orang fasik. Sementara orang beriman pergi ke tempat penantian roh orang benar, Firdaus bersama Kristus. Pada akhirnya, tidak hanya ada satu kebangkitan dan kekekalan, tidak akan sama bagi semua orang. Dia yang tinggal bersama Tuhan di bumi akan bersama dia dalam kekekalan. Oke. Dan yang di bumi jauh dari Tuhan akan menjalani kekekalannya jauh dari Tuhan di neraka. Jadi neraka berarti jauh dari Tuhan. Tetapi yang terpenting siapakah yang akan diperingati? Sebenarnya Alkitab penuh dengan nama dan karakter yang masih diingat selama ribuan tahun dan selamanya. Firman Tuhan tertancap kokoh di surga sehingga ingatan mereka akan tetap ada selamanya dan demikian pula semua orang beriman, tapi dengan siapa? Dengan Tuhan dan orang-orang beriman yang merupakan umat Allah. Salomo sendiri bisa saja bertanya pada dirinya sendiri, bukankah nama Abraham masih diabadikan sampai saat ini? Benar. Bukankah nama Yakub, bapak suku-suku itu masih diabadikan sampai sekarang? Bukankah nama Salomo masih terus diabadikan? Dan pada zaman Salomo, nama Abraham mendapatkan penghormatan yang besar. Yang besar. Nama Musa dihormati. Ia harus menyadari nama-nama ini diabadikan ketika mereka terhubung dengan Tuhan. Benar. Abraham adalah sahabatnya. Allah. Dia cari di bawah matahari. Dia melihat ke bawah matahari. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Thomas Alva Edison adalah seorang yang sangat jenius, tapi dia mati seperti orang biasa yang lain. Jadi, apa manfaat bagi akhir hidupnya? Labnya masih berdiri di Fort Myers, Florida, Amerika. Tapi, kalau suatu hari Anda ke sana, penting untuk mengunjungi rumahnya dan laboratoriumnya. Pada akhirnya, sahabatku, hati takkan puas kecuali oleh apa yang memuaskan hati Tuhan terlebih dahulu. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pertanyaan? Ayat 18 mengatakan, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Kita melihat orang-orang mewariskan seluruh harta bendanya kepada anak-anaknya dan mereka senang akan hal itu. Apa masalah Salomo untuk hal ini? Oke, mengapa ia sedih dan tertekan? Bahkan dengan asumsi bahwa dia akan menyerahkan segalanya kepada siapapun yang datang setelahnya untuk menikmati. Dia sedih karena semua kerja keras itu untuk dirinya sendiri. Kita mengatakan bahwa dia mengatakan 6 kali di ayat pertama bahwa dia melakukan itu untuk dirinya sendiri. Kematian akan mengakhiri hubungannya dengan apa yang akan ia tinggalkan. Jadi, dia sedih karena tidak membawanya, jerih payahnya akan sia-sia. Masalah lainnya adalah dia khawatir akan menyerahkan jerih payahnya kepada seseorang.
yang mungkin bodoh atau bijaksana, karena jika dia bodoh, dia akan Menyia-nyiakannya. menyia-nyiakannya. Jadi dia khawatir tentang jerih payahnya jangan sampai sia-sia. Namun apa yang dia khawatirkan ternyata terjadi. Ya, benar. Dia meninggalkan sebuah kerajaan dari 12 suku kepada orang yang bodoh yang adalah putranya Putranya Rehabeam. Rehabeam. Dia kehilangan 10 suku, 2 suku, Yang tetap akhirnya yang bersamanya. menyedihkan adalah yang mengambil 10 suku itu. Dari Rehabeam anak Salomo ada seorang hamba yang bekerja untuk ayahnya, bukan raja atau semacamnya. Dia hanya seorang pelayan tapi dia mengambil 10 suku. Dia meninggalkannya hanya satu suku bersama dengan suku Yehuda. Benar. Demikianlah kiranya Tuhan memelihara kita dan memelihara anak-anak kita karena Salomo lah yang bertanggung jawab sebagaimana kupikir saat ia jauh dari Allah. Adalah masa kritis dalam kehidupan anak-anaknya, di mana mereka seharusnya melihatnya sebagai teladan, tapi mereka melihatnya seperti itu, maka mereka menjadi seperti itu. Dalam kitab Amsal, Salomo mengarahkan putranya. Kitab Amsal telah ditulis seolah Rehabeam menerima perintah dari ayahnya, tetapi dia tidak melaksanakannya. Tak Tepat. satu perintah pun. Sayangnya. Dia berlaku berlawanan dengan apa yang dia katakan. Mungkin karena dia melihat bahwa kehidupan Salomo salah bukanlah satu sebuah teladan yang baik. alasannya. Benar. Dr. Fayez, ayat yang sama mengatakan aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Kerja keras yang dibenci yang tidak ada manfaatnya. Adakah jenis jerih payah lain yang disukai dan menghasilkan buah yang kekal? Saya ingat ketika Tuhan Yesus Kristus masih menjadi manusia di bumi ini, di akhir pelayanannya berkata dengan semangat nubuat, aku telah susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Kristus bekerja selama 3,5 tahun, dia berkeliling berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang tertindas iblis. Tuhan yang tidak punya waktu untuk istirahat sedikit pun, lebih dari sekali ia tidak punya waktu luang bahkan untuk makan. Dia berjalan dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Di akhir masa pelayanan yang berlangsung selama 3,5 tahun, pelayanan ini seakan-akan gagal. Tidak banyak yang percaya kepadanya. Yang beriman kepadanya semasa hidupnya tidak lebih dari 500 orang. Dia berkata dengan roh membuat, aku bersusah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun Bapa menjawab dia dengan berkata, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel. Artinya, terlalu kecil bagimu menjadi manusia dan seorang pelayan hanya untuk memastikan bahwa hasil pelayananmu dibatasi hanya untuk Israel. Engkau harus diberi imbalan atas kerja kerasmu. Tetapi aku akan buat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Engkau harus diberi imbalan atas jerih payahmu dan jerih payahmu pasti mendapat imbalan yang kekal. Itu sebabnya Kristus diberi pahala sebagai manusia setelah dia menyelesaikan pekerjaan salib. Dengan pahala yang besar, dia dimuliakan dan duduk di tahta Allah. Semua otoritas telah diberikan padanya, dia diberikan kuasa atas segalanya. Bangsa-bangsa dan dialah yang akan menghakimi dunia. Jadi dia pantas mendapatkan begitu banyak pahala dan siapapun yang mengikuti Kristus jerih payahnya tidak akan sia-sia. Kita ingat Paulus yang di akhir jerih payahnya dalam surat keduanya kepada Timotius pasal 4 sebelum dia mati martir dia berkata, aku telah bekerja keras. Paulus, apakah kau menyesali kerja keras itu? Dia menjawab sama sekali tidak. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah melihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dan Rasul Paulus menasihati kita untuk tidak tergoyahkan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua orang bekerja keras untuk Tuhan. Bahkan dengan secangkir air yang dipersembahkan atas nama Tuhan, akan mendapat pahala dan jerih payahnya tidak akan sia-sia. Ada karya yang memiliki pengaruh luas, misalnya pengaruh Alkitab berbahasa Arab yang saat ini kita miliki. Iya. Benar. Kita ingat Cornelius van Dijk yang bekerja keras dan Ya. berusaha selama bertahun-tahun untuk membuat versi ini tersedia bagi kita. Berkat dari jerih payahnya tetap ada sampai sekarang dengan siapapun yang membuka Alkitab untuk dihibur dan disemangati atau diselamatkan. Ada buah yang ada sekarang dan ada buah yang kekal ketika Tuhan memberi pahala. Demikian pula pelayan yang meninggalkan rumahnya dan bekerja keras demi Tuhan dan karyawan yang bekerja dengan jujur di hadapan Tuhan. Sebenarnya hidup jujur itu mahal harganya, tetapi ada pahalanya yang pasti di hadapan Tuhan. Jerih payah demi Tuhan pasti ada buahnya. Sebagai tambahan dari kata-kata indah yang diucapkan oleh Dr. Fayez, saya ingin katakan bahwa kadang-kadang ketika kita melayani Tuhan, kita mungkin merasakan perasaan yang sama yang Tuhan Yesus ungkapkan dengan roh nubuat, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak Tidak ada berguna. manfaat bagi jerih payahku. Tidak ada gunanya, aku telah melayani dan bekerja namun tidak menemukan buah yang diinginkan dari pelayananku.
Sebenarnya ada dua hal yang menyelesaikan masalah ini. Yang pertama kita dengar sekarang di 1 Korintus 15 ketika dia berkata, "Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Jadi saya belum tentu melihat hasil jeripayah saya dengan mata sendiri. Tetapi selama jeripayahku dilakukan dalam Tuhan dan motivasiku melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, maka aku percaya Tuhan akan membalasku pada waktunya." Hal kedua yang baru saja Anda sebutkan adalah ada beberapa buah yang mungkin tidak muncul selama hidup saya. Namun setelah saya meninggalkan peristiwa itu, orang akan mulai melihatnya. Ada buah dari pelayanan ini. Banyak hamba Tuhan yang luar biasa tidak melihat buahnya dalam kehidupan mereka, namun generasi berikutnya telah melihatnya dan hingga sekarang kebenaran ini dapat diterapkan. Ubahkan ku, bebaskan ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Saudara Ishak, ayat 18-23 mengatakan, "Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku, dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan menggunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia." Dia berbicara tentang dirinya yang bekerja keras. Dan kemudian akan meninggalkan apa yang mungkin disia-siakan oleh penerusnya. Jangan-jangan dia bodoh dan memenuhi hatinya dengan kesedihan. Dia mengakhiri perkataannya di ayat 23, "Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. sia-sia." Apa yang bisa dipelajari? Seperti yang telah kita bahas bahwa dia bekerja untuk dirinya sendiri. Dan jiwanya menjadi terhubung dengan apa yang telah dia lakukan. Akibatnya, ia merasakan saat itulah ia akan meninggalkan pekerjaannya. Ini sangat merugikan dirinya. Pertama karena dia akan kehilangan kesenangannya untuk tetap dekat dengan karya-karyanya. Kedua karena dia tidak menjamin siapa yang akan mengambilnya setelah dia dan omong-omong dia benar secara historis. Karena kerajaan telah terpecah pada masa hidup putranya kelak. Betapa disayangkan, lalu apa manfaat dari apapun yang akan dilakukan seseorang? Saya pikir ini menegaskan apa yang kita katakan bahwa dia ini sedang melihat ke bawah matahari. Dan bahwa visinya tidak memiliki dimensi spiritual maupun kekal yang terhubung dengan Tuhan. Akibatnya dia merasakan bahwa semua yang dia lakukan adalah sia-sia. Dia pun merasa sedih karena dia akan meninggalkan sesuatu untuk orang lain. Yang akan dia tinggalkan adalah sesuatu yang materialistis, tidak rohani. Seandainya itu adalah sesuatu yang spiritual, orang beriman atau pendeta tidak akan melakukan untuk dirinya sendiri. Misalnya saja, Rasul Paulus ketika masih hidup berkata, "Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu." Dan setelah kematiannya dia meninggalkan warisan rohani yang besar, misalnya surat-suratnya yang ditulisnya oleh inspirasi. Dalam dia, kata-kata Alkitab digenapi, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karyanya telah membuahkan hasil selama kurang lebih 2000 tahun, sejak perjanjian baru ditulis dan sampai sekarang, firman Tuhan masih terus berlanjut. Lalu apa masalahnya? Salomo memiliki beberapa masalah. Pertama, sudut pandangnya di bawah matahari. Kedua, dia bekerja untuk dirinya sendiri ketika dia menghubungkan berbagai hal dengan dirinya sendiri dan tidak menangani berbagai hal sebagai pengurus. Seperti yang telah kita bicarakan. Ia merasa seperti yang dialami banyak orang, masa depan tidak terlihat dan misterius, tapi kenyataannya Tuhan yang mengendalikannya. Saat aku berjalan dengan Tuhan, saya akan dapatkan keuntungan dan anak-anakku juga akan dapat keuntungan melalui aku. Sebaliknya, saya ingat di cerita di kitab 2 Raja-Raja tentang salah satu putra para nabi yang miskin, ketika meninggal penagih hutang datang. Mengambil kedua anaknya menjadi budaknya, maka jandanya berseru kepada abdi Allah Elisa dan argumennya adalah, "Suamiku, hambamu ini takut akan Tuhan. Pria ini tidak meninggalkan apa-apa." Itu yang dikhawatirkan. Tidak peduli apakah anak-anaknya akan menyia-nyiakan apa yang ditinggalkan, namun ia wariskan bagi mereka satu-satunya hal yang dikatakan dalam Alkitab itu berharga dalam segala hal, yaitu kesalehan. Takut akan Tuhan. "Suamiku, hambamu ini takut akan Tuhan." Sebab orang ini takut akan Tuhan meskipun dia sudah mati.
Berkat kesalehannya diperluas untuk memberkati janda dan putra-putranya yang ia tinggalkan. Benar. Kata-kata yang sangat Atau indah. anak cucunya meminta Atau roti. anak Atau anak cucunya. cucunya meminta roti. Ya, benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin jika berkenan. Silakan pertanyaannya. Salomo memiliki banyak hal dan pada akhirnya dia berkata bahwa segala sesuatunya sia-sia. Kenapa dia bersedih padahal semuanya sia-sia? Apakah dia bersedih karena meninggalkan mereka demi penggantinya? Oke, selama semuanya sia-sia, mengapa dia sedih meninggalkannya? Kenyataannya dia bingung. Semua perkataan Salomo mencerminkan kebingungan. Dia tidak dapat menentukan apa yang diinginkannya dan apa yang tidak diinginkannya. Dia menyadari bahwa apa yang dihargai adalah kehampaan dan kesia-siaan. Kebingungan terlihat jelas bahkan di bagian terakhir pasal ini. Dia berkata, saya akan meninggalkan segalanya. Kepada seorang yang mungkin menyanyiakan seluruh jerih payahku dan aku tidak akan bisa menikmatinya. Jadi apa yang kau inginkan? Dia berkata, mengapa saya tidak menikmatinya sekarang? Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Lebih baik aku menikmatinya sekarang selama aku bekerja keras di dalamnya. Bukankah mengatakan bahwa segala sesuatu hanyalah kesia-siaan? Ya. Tapi aku ingin menikmatinya, jadi aku akan menikmatinya dalam hidupku sekarang. Karena aku akan meninggalkannya. Lalu dia berkata, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, lalu dia kembali berkata, tidak ada seorang pun yang menikmati hal seperti yang saya lakukan, tetapi saya tidak bahagia meskipun saya menikmati semua hal ini. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Faktanya jelas bahwa dia tidak tahu apa yang diinginkannya. Dia bingung. Di bagian terakhir Dia pasal ini, bingung. dia Dia mengatakan bingung. sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Dia berkata karena kepada orang yang dikenannya, ia mengharuniai hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dia melihat bahwa Tuhan terkadang mengizinkan untuk orang berdosa untuk mendapatkan kekayaan dan memiliki banyak uang. Mengapa? Untuk meninggalkannya. Kepada orang yang bertakwa kemudian, ada ayat dalam Amsal 13 yang mengatakan, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang yang lurus hidupnya. Asalkan berbicara tentang seseorang yang akan mewariskan hartanya kepada orang-orang yang saleh, lalu kenapa engkau tidak mau melakukannya? Dia bingung. Dia ingin Ya. memiliki, tetapi Ya. kemudian dia Tepat. mengatakan bahwa semuanya sia-sia. Dia ingin menikmatinya di sini. Lalu dia bertanya-tanya bagaimana dia akan meninggalkan semuanya dan akan kehilangan segalanya. Juga dia tidak stabil. Tepatnya saya ingin mengatakan saudara ayat bahwa melihat ke bawah matahari, bahkan dengan para pemikir dan filsuf terhebat, menyebabkan kebingungan dan ketidakstabilan psikologis serta membuat seseorang tidak dapat tidur di malam hari. Seperti yang kita lihat dalam ayat 23, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan seperti Salomo? Dia sulit tidur. Siapa yang akan tidur di malam hari? Tahukah Anda siapa itu? Orang beriman yang saleh. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Siapa yang menyerahkan bebannya kepada Tuhan dan yang tahu bahwa Tuhan memberi kebaikan, segalanya milik Tuhan, dan bahkan jika Tuhan menarik kebaikan ini, Tuhan masih di sana. Dia terhubung dengan Tuhan bukan dengan kebaikannya. Jadi dia tidak mengkhawatirkan kebaikan selama dia masih hidup dan bahkan tidak mengkhawatirkan anak-anaknya setelah dia meninggal seperti yang kita bicarakan beberapa waktu lalu. Tentang orang saleh yang berasal dari kalangan para nabi. Semoga Tuhan membantu kita untuk berpikir dalam standar yang lebih tinggi daripada di bawah Oke. matahari. Kalau tidak, kita akan selalu bingung dan bertanya-tanya. Sayangnya hal ini bahkan sangat umum terjadi. Dalam komunitas orang-orang beriman, banyak orang percaya bertanya, haruskah saya berpindah? Apakah kita akan mendaftarkan putra-putri kita di sekolah ini atau itu? Mana yang lebih baik? Ada kebingungan intelektual yang diakibatkan karena kita hidup di bawah sinar matahari. Kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan kehendaki dan apa tujuan Tuhan atas keberadaan kita, kehidupan kita, dan putra-putra kita. Benar, baik. Kita telah di akhir episode dan kita akan dengarkan komentar dari hadirin di studio. Apakah manfaat yang Anda dapat? Hal terpenting yang harus saya wariskan kepada anak-anak saya sebagai warisan adalah mereka berada di dalam Tuhan. Apapun yang saya lakukan untuk diri sendiri akan membuat hidup saya pahit. Bertahun-tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang wanita yang tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak. Dan ketika akhirnya ia melahirkan seorang gadis, ia berpikir bahwa anak ini akan mendukungnya pada saat ia bertambah tua. Namun sekarang setelah 15 tahun, dia hidup dalam kepahitan. Baik, Setiap jerih payah di dunia ini sia-sia, tetapi ada jerih payah yang tidak sia-sia. Selalu giat dalam pekerjaan Tuhan sebab engkau tahu bahwa di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. baik. Selama kita melihat ke bawah matahari, kita tidak akan bisa tidur seperti Salomo. Tapi selama kita memandang Tuhan, sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan Benar. aman.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan Tuhan. memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Amin. في خضوع للإله أبتغي دوما هداه في متاهات الحياة مسترجيا رضاه داعيا ربي الأمين ذاكرا فضل المعين شاكرا في كل حين للخير والنجاة أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع حضنك الوافي الدفيء فهو بالحب مليء ضامني حتى تجيء من كل ما يروع باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع كل خير أو أمل كل قول أو عمل فليكن باسم الحمل يسوعنا المسيح فهو قد أحبنا قد هدى أقدامنا قد شفى أمراضنا وفيه نستريح أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع حضنك الوافي الدفيء فهو بالحب مليء ضامني حتى تجيء من كل ما يروع باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع يا إله العزة أنت نبع القوة لاصطناع الثروة من جودك العميم أعطني روح الوكيل سالكا خير السبيل في الكثير والقليل Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.